sebenarnya apa itu Forum Pelanggan PDAM Makassar? Merupakan wadah yang menjembatani aspirasi pelanggan. Jadi kami membantu manajemen PDAM Kota Makassar mensosialisasikan program dan regulasi yang menyangkut pelanggan. Salah satu kebijakan yang patut diajungi jempol kepada direksi PDAM Kota Makassar menggratiskan agian. Agian ini Pak, air bagi masjid di dalam bulan suci Ramadan. Ada yang tidak jalan, ada jalan biasa juga. Kenapa lancar meter ini? Kenapa ini saya banyak begini bayar? Solusi yang terpenting karena dia pakai sudah puluhan tahun harus diganti. Berapa banyak itu ya meteran yang harus diganti? Wih, kalau kita pikir ini ya sampai 50-60% di Kota Makassar bisa diganti itu. Dan itu gratis ya? Oh, gratis. Air bersih adalah kebutuhan dasar setiap warga kota. Namun di balik aliran air yang sampai ke rumah-rumah, ada kerja di panjang yang melibatkan banyak pihak. Di Kota Makassar, Perumda Air Minum atau PDAM tidak hanya bekerja secara teknis, tapi juga membangun komunikasi dengan masyarakat melalui forum pelanggan dan para ketua RW. Forum ini menjadi ruang dialog, tempat masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus jembatan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan air bersih. Hari ini kita akan berbincang lebih jauh tentang bagaimana peran forum pelanggan dalam mengawal layanan air minum di Kota Makassar. Dan di studio Kata Bangda saya telah menghadirkan Hamzah Daenglau. Oke, Pak Hamzah, gimana kabar? Baik? Alhamdulillah sehat ala keadaannya. Oke. Ini langsung ke pertanyaan pertama. Banyak masyarakat mungkin masih belum familiar sebenarnya apa itu Forum Pelanggan PDAM Makassar. Lembaga seperti apa ini sebenarnya? Forum pelanggan ini merupakan wadah yang menjembatani aspirasi pelanggan PDAM dengan manajemen PDAM, mulai dari keluhan terkait layanan air, meteran bermasalah hingga meteran lainnya atau masalah-masalah lainnya. Sebaliknya begitu pula kebijakan dan regulasi manajemen PDAM juga kan bantu sosialisasikan kepada pelanggan, terutama pelanggan PDAM Makassar. Terus ini forum ini bisa disebut sebagai representasi suara pelanggan atau masyarakat dalam layanan air minum? Ya, namanya forum, tentunya pelanggan tentu menjadi representasi pelanggan. Manajemen pelanggan PDAM memang merekrut anggota forum. Berapa orang kalau boleh tahu anggota? Kurang lebih 7 orang, tapi ya bermacam-macam mereka, ada semacam profesi, tetapi kebanyakan tokoh-tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat. Sejak kapan ini forum pelanggan ini terbentuk dan apa latar belakang pembentukannya? Kalau saya tidak salah kayaknya ini masih Pak Beni Iskandar sudah ada di forum pelanggan. Sebelum pun sudah ada, sudah lama ini Berarti sudah lama ya? Sudah lama ya. Terus dalam prakteknya bagaimana forum ini bisa berkomunikasi dengan PDAM dan juga masyarakat? Seperti saya bilang tadi ini, fungsinya menjembatani aspirasi pelanggan dan manajemen PDAM Kota Makassar. Jadi kami membantu manajemen PDAM Kota Makassar mensosialisasikan program dan regulasi yang menyangkut pelanggan. Terus kebanyakan masalahnya cuma masalah apa tuh? Air, air keruh, masalah tidak jalan airnya, mempet apa segala macam. Nah, kita sosialisasikan bagaimana bisa baik. Begitu pula kalau kita jalankan dengan dari PDAM, kita sarankan juga para pelanggan, oh begini. Jadi mendengarlah kita. Bagaimana caranya masyarakat, bagaimana caranya pelanggan melakukan misalkan curhat atau menghubungi forum-forum pelanggan? Nah, kita berhubungan seperti ini, maksudnya kita memediasi lah. Ada nomor telepon, ada kita kasih ya. Jadi kita terbagi itu ada beberapa wilayah. Kita tulis ke sana terus. Bagaimana bagaimana situasi pelanggan, apa keluhannya, kita laporkan ke ini. Ya barang seperti itu. Kita juga menyampaikan sosialisasinya untuk pelanggan ke
ke masyarakat pelanggan untuk bagaimana regulasi yang disistemkan di PDM Kota Makassar, kita juga sampaikan ke pelanggan. Oh, sejauh ini peran strategis forum pelanggan dalam membantu meningkatkan kualitas layanan PDM Makassar tuh gimana? Kita kami lakukan antara lain pertemuan forum pelanggan yang dihadiri ratusan RW. Ratusan RW kita adakan, para ketua RW sekecamatan Makassar, sekecamatan ada di Kota Makassar, ratusan itu di kecamatan itu, ya kita panggil untuk pertemuan, membahas banyaknya persoalan yang berkaitan dengan upaya PDAM Makassar dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Oh, belakangan PDM Makassar ini kan banyak menghadirkan program ya yang diapresiasi masyarakat. Iya. Bagaimana forum pelanggan melihat perkembangan layanan PDAM saat ini? Pelayanan seperti itu sudah ada sambungan air gratis. Oke. Ya, yang ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen PDAM dalam merealisasikan visi misi Bapak Wali Kota Makassar. Ya, di dalam hal gratis sambungan air. Ya. Pada tahun 2024 ini sudah kurang lebih 2.000 warga Makassar yang sudah menikmati layanan sambungan air gratis ini. Terus salah satu yang cukup ya, itu kan Anda sudah jawab tadi. Salah satu yang cukup mendapat perhatian publik adalah program sambungan air bersih. Oke. Ya. Bagi warga kurang mampu. Dari perspektif forum pelanggan, seberapa besar dampak program ini bagi masyarakat? Wah, ini sudah lumayan, ini sudah luar biasa ini, Pak. 1 sampai 10 berapa? Saya kasih angka. Sudah kurang lebih 2.000-an ini. Iya, sudah banyak ini ya, namanya membantu ke masyarakat yang tidak kurang mampu ini, sudah ribuan ini yang dia bagikan ini Bapak ini. Dan masyarakat antusiasnya seberapa antusias? Kurang lebih 30-20% sudah ada yang antusias ini. Jadi gratis ya? Gratis. Di wilayah mana yang paling banyak? Wilayah 3 yang paling banyak ya. Talo. Bukan ini, Manggala ke sana banyak sekali itu. Oh, sana banyak. Iya, hanya. Yang belum tercover mana aja? Semua sudah tercover, hanya tidak terlalu, masih ditahan sedikit-sedikit. Karena kalau mau di-cover semua biar sampai 50.000 orang masih bisa butuh. Jadi ini ya, ngantri ya? Iya, ngantri dulu. Oke. Iya. Terus dalam sosialisasi yang melibatkan ketua RW, PDAM kan juga mendorong peran warga dalam mendata masyarakat yang membutuhkan sambungan air. Menurut Pak Hamzah, seberapa penting keterlibatan RW dalam program ini? Sebenarnya memang butuh pentingnya RT RW karena biasa masyarakat itu tidak mengetahui bahwa di mana ada kegiatan air gratis, pastikan RT RW yang dia butuhkan. Jadi kita sampaikan melalui forum RT RW-nya yang dihubungi supaya cepat terrealisasi ke bawah ini. RW-nya nggak keberatan? Oh tidak, kan namanya gratis. Kenapa dia mau keberatan? Ini sudah bersyukur warganya. Siapa wargamu yang tidak mampu mau gratis, ya daftar. Jangan sampai ada yang minta pamrih nggak ada? Nggak ada ya? Iya. Kita tanya juga yang butuh kalau minta apa dengan RW-mu kalau tiap. Kan pasti begitu. Oh, iya. Kita juga mendengar ada opsi cicilan pemasangan sambungan air bagi warga. Apakah ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya terkendala di biaya? Jadi ada gratis, ada yang nyicil. Ada, bisa. Itu gimana nyicil? Itu kalau cicilan bisa dibagi, kalau saya tidak salah bayar 3 kali bisa. Itu meringankan. Itu tapi biarpun bukan orang tidak mampu, itu bisa masuk dalam. Oh boleh? Boleh. Kalau Tio boleh nih dia? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Selain itu PDAM juga memberikan layanan air gratis bagi masjid selama bulan Ramadan. Menurut Pak Hamzah, apa makna sosial dari program seperti ini bagi masyarakat Kota Makassar? Ini betul-betul salah satu kebijakan yang patut diajungi jempol kepada direksi
PDAM Kota Makassar menggratiskan tagihan. Tagihan ini Pak, air bagi masjid di dalam bulan suci Ramadan. Selama Ramadan ini sangat meringankan beban pengurus masjid. Sangat meringankan. Kayak Al-Markas itu gratis. Iya. Masjid Kita Al tahu gratis. Jadi kita juga bersyukur. Semoga kebijakan direksi PDAM Kota Makassar ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semua ini juga ya. Buat para pegawai juga. Iya. Pegawai juga. Jajarannya lah ya. Jajarannya. PDAM Makassar juga tengah melakukan pergantian meteran air secara bertahap. Iya. Ya kan, karena banyak yang udah ngadet-ngadet. Ya, ada yang rusak, ada biasa ya. Banyak masyarakat bertanya-tanya soal program ini. Apa sebenarnya tujuan utama dari pergantian meteran tersebut? Ini permasalahannya sebenarnya kalau kita masalah penggantian meteran memang wajar bisa harus diganti. Kenapa? Ada yang karatan mulai dari pipa, saluran air masuk instalasinya sampai ke pipa itu meteran. Ada yang biasa kan tidak jalan meternya. Pengaduan seperti itu yang banyak Pak. Pengaduannya ada yang tidak jalan, ada yang biasa juga. Kenapa lancar meter ini? Kenapa ini saya banyak begini bayar? Solusi yang terpenting karena dia pakai sudah puluhan tahun harus diganti. Harus diganti. Berapa banyak itu ya meteran yang harus diganti? Kalau kita pikir ini ya sampai 50-60% di Kota Makassar bisa diganti itu. Dan itu gratis ya? Oh gratis. Penggantian meter itu gratis. Jadi kalau misalnya ada pegawai, ada petugas yang minta duit berarti pukul itu? Oh sudah salah itu. Salah ya? Bisa lapor ke forum pelanggan. Bisa lapor? Iya. Nanti forum pelanggan sampaikan ke direksi? namanya kita penengah. Oh. Jadi kita ini balance namanya Pak. Kita ke pelanggan, kita juga ke direksi PDAM Kota Makassar. Ya. PDAM juga mengajak masyarakat melaporkan kebocoran atau sambungan ilegal. Bagaimana forum pelanggan melihat partisipasi warga dalam menjaga layanan air ini? Memang diharuskan para pelanggan bisa melaporkan secepat begitu. Karena dia merugikan diri sendiri. Misalnya kalau pencurian begitu tuh bocor-bocor yang kita tidak tahu bagaimana bisa dia dapat air yang bagus. Ya. Jadi harus dia cepat melaporkan. Kalau dia paling cepat dia langsung ke PDAM atau di forum pelanggan harus dia selesaikan. Karena harus diselesaikan karena kalau tidak dilaporkan dengan cepat ini masalah ya berlarut bisa tidak dapat air yang pelanggannya. Iya. Terus kita tahu salah satu tantangan utama adalah ketersediaan air baku yang berasal dari luar Kota Makassar. Menurut Pak Hamzah, bagaimana upaya PDAM menghadapi tantangan ini ke depan? Ini ya tapi dalam saat kan musim hujan ya Memang agak ini. mungkin ada persiapan banyak tapi kalau dalam musim kemarau masih mungkin membutuhkan apakah bagaimana sistem ya nanti Pak direksi yang tahu terus sistemnya. Karena kalau ini ya butuh air yang lumayan ini kalau saat seperti ini. Iya. Tapi kalau musim kemarau ya itu hanya beliau ya bagaimana bisa antisipasi dia punya pelanggan bagaimana jalan keluarnya yang terbaik. Iya. Oke, PDAM juga merencanakan penambahan kapasitas instalasi pengolahan air dan pembangunan IPA baru di kawasan BTP. Apakah ini menjadi harapan baru bagi pemerataan layanan air bersih di Makassar? Ini yang paling diharapkan seperti itu. Seberapa besar harapan itu? Wah luar biasa Pak. Karena ini meningkatkan ini konsumen karena masih banyak di daerah-daerah sana itu membutuhkan. Jadi kalau sudah terbentuk ini dia sudah membuat ini wacananya akan terrealisasi dengan baik. Insya Allah akan Kota Makassar akan bisa terantisipasi dengan air-air yang bagus semua. Ya. Secara umum ya, gimana Pak Hamzah melihat masa depan layanan air minum di Kota Makassar jika sinergi antara PDAM, forum pelanggan, RW dan masyarakat terus diperkuat? Wah ini luar biasa kalau bersinergi ini semua Pak ya. Mungkin bisa terrealisasi dengan baik bagaimana peningkatan pelayanannya PDAM Kota Makassar dengan pelanggan itu semoga bersinergi dengan RT/RW-nya akan lebih bagus lagi yang akan datang. Seberapa yakin Anda? Insya Allah sampai 70%, 90% bisa sampai 100% bisa terrealisasi dengan baik. Oke, Pak Hamzah, Neng Lau. Siap. Makasih banyak ya. Ini waktunya sangat berharga sekali bagi kami di sini.
Kehadiran forum pelanggan serta keterlibatan para ketua RW menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa layanan air minum benar-benar hadir untuk masyarakat. Harapannya dengan sinergi antara PDAM Makassar dan warga kota, pelayanan air bersih tidak hanya semakin baik, tetapi juga semakin merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Kota Makassar. Terima kasih, sampai jumpa.